warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia. Nah, kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Sudah tidak terasa, sudah hampir lebih dari 1 bulan kita belajar mengenai strategi pembelajaran kimia. Nah, ada pun yang menjadi topik permasalahan ataupun topik yang akan kita kaji pada pertemuan ke-6 ini, yaitu mengenai model pembelajaran kontekstual. Oke, baik, ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, menjelaskan teori dasar pembelajaran kontekstual. Kemudian yang kedua, memahami komponen utama pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, memahami karakteristik pembelajaran kontekstual. Dan yang keempat, menyusun rencana pembelajaran berbasis kontekstual. Baik, kita masuk kepada materi tentang pembelajaran kontekstual. Kita bahas dulu pengertian pembelajaran kontekstual. Ada beberapa pengertian mengenai pembelajaran kontekstual ini, yaitu yang pertama, CTL merupakan proses, kontekstual itu disingkat dengan CTL ya. CTL itu merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi di sini pendekatan kontekstual itu lebih kepada bagaimana cara dia ya memahami materi ajar tadi dengan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi artinya dia belajar dari lingkungannya atau istilahnya bisa kita katakan sebagai belajar dari apa yang dilihatnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini kita mengharapkan ya, ketika siswa tadi belajar melihat kaitannya dengan kehidupannya sehari-hari itu, hasil pembelajarannya itu diharapkan lebih bermakna. Kenapa? Karena kan proses belajar itu sebenarnya berlangsung secara alamiah, di mana di sini nanti siswa tadi istilahnya itu mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Sehingga proses pembelajaran itu tidak hanya berlangsung transfer ilmu antara pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi juga di sini siswa istilahnya itu dapat mencari pengetahuannya sendiri yang ada di kehidupannya sehari-hari. Jadi siswa nanti akan membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan dia sendiri. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah mengenai pembelajaran kontekstual. Di sini siswa istilahnya tidak hanya menghafal ya, tetapi mencoba mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, menurut Elaine B. Johnson mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual itu sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna dan menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi, proses belajar itu istilahnya itu mengubah struktur otak, di mana perubahan struktur otak itu tadi ya berjalan terus seiring dengan perkembangan siswa tadi mengorganisasikan pengetahuannya ataupun keterampilannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya CTL ya merupakan usaha untuk membuat siswa aktif dalam memompa kemampuan diri tanpa merugi, menetapkan dan mengaitkan dengan dunia nyata. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa pengetahuannya itu tadi ya, pengetahuannya itu dicoba ya untuk dikonstruksinya sendiri ya dengan mengaitkannya dengan dunia nyata. Seperti itu. Jadi nanti anak-anak itu dia mencoba untuk mencatat sendiri pola-pola kebermaknaan dari suatu pengetahuan yang baru. Nah, seperti itu. Ya, dia mencoba untuk mengkonstruksi sendiri. Seperti itu ya. Nah, di sini juga tugas guru di dalam pembelajaran kontekstual itu memfasilitasi agar informasi yang baru tadi, yang bermakna tadi itu ditemukan oleh siswa tadi.
Nah, sehingga di sini guru itu memang perlu benar-benar menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di sini. Seperti itu. Jadi, tugas guru itu mengelola kelas itu sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi siswanya. Nah, karena sesuatu yang baru itu kan datang bukan ditemukan sendiri begitu saja dari kata-kata guru, tetapi gurulah nanti yang akan mencoba membantu siswa tadi membantu menemukan sendiri pengetahuannya. Tentu harus difasilitasi ya, karena kan anak-anak ini belum istilahnya itu belum terbiasa untuk menemukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungannya, kehidupannya sehari-hari untuk dikaitkan dengan yang namanya pengetahuan ilmiah yang ada pada materi pembelajaran itu tadi. Nah, ini dia. Oke, sekilas a glance of contextual learning ya. Kita lanjut kepada teori dasar pembelajaran kontekstual. Nah, kemarin kita juga sudah membahas berbagai teori ya yang mendasari tentang pembelajaran inquiry kalau nggak salah saya. Nah, di dalam pembelajaran pendekatan CTL ini atau pembelajaran kontekstual ini ada beberapa teori yang mendasarinya. Ya, tadi berarti saudara sudah paham ini. Kan tadi kita ada kebermaknaan belajar. Memahami makna materi ajar. Nah, kalau kebermaknaan belajar berarti itu adalah teori belajar bermakna audible. Nah, jadi yang mendasari pembelajaran kontekstual itu salah satunya adalah teori belajar bermakna audible. Di mana teori belajar audible ini merupakan istilahnya itu materi itu yang dipelajari itu diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi menurut teori belajar bermakna audible ini, belajar bermakna itu sendiri merupakan suatu proses mengaitkan informasi yang baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif siswa tadi. Nah, apa itu struktur kognitif? Struktur kognitif itu adalah fakta-fakta, konsep-konsep, ataupun generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa tadi. Itu adalah yang namanya struktur kognitif. Nah, saudara catat ya, apa itu struktur kognitif? Saya ulangi, kognitif. Struktur kognitif itu adalah fakta-fakta ataupun konsep-konsep ataupun generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa tersebut. Nah, itu dia. Jadi audible itu mengatakan bahwa belajar bermakna itu suatu proses belajar di mana informasi baru tadi dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa tadi. Itu dia. Nah, di mana pembelajaran ataupun belajar bermakna terjadi bila pelajar mencoba menghubungkan tadi fenomena baru tadi kan dalam suatu pengetahuannya, di mana di sini artinya bahwa bahan belajar itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa. Jadi di sini bahan belajarnya itu ya. Nah, di sini bahan belajar ya. Ini belajar bermakna itu tadi apa? Belajar bermakna itu adalah suatu proses pembelajaran di mana seorang siswa tadi mencoba mengaitkan informasi baru ya yang diperolehnya dengan informasi yang sudah ada ya di dalam dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini bahan belajar bermakna itu terjadi apabila tadi pelajar mencoba menghubungkan fenomena baru tadi ke dalam pengetahuan mereka yang sudah ada. Artinya di sini bahan belajar itu harus cocok dengan yang namanya kemampuan siswa. Nah, seperti itu. Dengan kemampuan siswa dan harus relevan. Harus relevan dengan struktur kognitifnya. Seperti itu. Ya.
Kenapa? Agar mempermudah terjadinya proses yang namanya asimilasi. Nah, terjadi proses asimilasi agar pembelajaran tadi lebih bermakna atau meaningful learning. Oke. Nah, di sini di dalam teori belajar bermakna itu ya, agar pembelajaran lebih bermakna atau meaningful learning itu tercapai, maka materi pembelajaran tadi diurutkan dari yang umum ke yang khusus. Dari keseluruhan ya ke yang lebih terperinci atau yang kita sebut sebagai subsumptive sequence ya. Ada istilahnya di sini, ada subsumptive sequence. Apa itu subsumptive sequence? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa mempelajari materi pelajaran itu diurutkan dari yang umum ke yang khusus. Ya. Mempelajari suatu materi pembelajaran itu dari umum ke yang khusus, diurutkan, atau dari keseluruhan ke yang terperinci. Seperti itu. Sehingga pembelajarannya akan lebih bermakna. Selanjutnya yang kedua ada teori belajar Piaget. Nah, di mana di sini menurut Piaget ya, proses belajar itu terjadi pada tahap yang namanya asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, teori Piaget itu di sini proses belajar terjadi pada tahap yang namanya asimilasi, kemudian ada yang namanya akomodasi, pada tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Nah, apa itu asimilasi? Asimilasi itu, proses asimilasi itu merupakan proses penyatuan ya ataupun pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu tadi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, apa itu proses akomodasi? Proses akomodasi itu merupakan proses penyesuaian struktur kognitif tadi ke dalam situasi yang baru. Sementara ekuilibrasi itu adalah penyesuaian berkeseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Kalau asimilasi itu adalah proses penyatuan atau pengintegrasian tadi, ya, pengintegrasian informasi baru tadi ke dalam struktur kognitif siswa yang sudah dimilikinya tadi, sementara akomodasi itu adalah proses penyesuaian kognitifnya tadi di dalam situasi yang baru, di dalam pemikirannya. Dan ekuilibrasi itu adalah penyeimbangan antara proses asimilasi dan akomodasi itu sendiri. Nah, menurut teori belajar Piaget ini, bahwa pengetahuan itu tidak hanya sekadar dipindahkan secara verbal, tetapi harus dikonstruksi dan direkonstruksi oleh siswa tadi. Nah, sebagai realisasi dalam teori belajar Piaget ini di dalam CTL, ya, maka kegiatan pembelajaran siswa itu harus bersifat aktif. Nah, ya, jadi di mana di sini ya CTL itu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran aktif yang berorientasi kepada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Seperti itu. Di mana di sini dalam meningkatkan kualitas kognitif siswa, maka guru melaksanakan melaksanakan pembelajaran itu harus ditujukan kepada kegiatan yang namanya pemecahan masalah atau latihan meneliti ataupun menemukan. Oke, itu ya. Ini untuk teori belajar Piaget. Nah, jadi di teori belajar Piaget ini penerapan dalam CTL itu lebih kepada bahwa pembelajaran itu ini lebih kepada pembelajaran aktif. Nah, itu ya. Selanjutnya ada teori Vygotsky. Teori Vygotsky ini juga kita sudah bahas minggu lalu kalau nggak salah ya. Sedikit berbeda dengan Piaget yang lebih menekankan kepada, kalau Piaget kan tadi lebih menekankan kepada aktivitas individu ya dalam pembentukan pengetahuan. Kalau Vygotsky ya, itu dia penekanannya itu lebih kepada bakat sosiokultural. Kultural. Nah, susah banget bilangnya ya.
Ini lebih kepada pendekatannya, menekankan ya. Ini menekankan kepada, menekankan kepada saya hapus dulu. Ini lebih kepada menekankan kepada di sini lebih menekankan kepada bakat sosio-kultural. Tentunya dalam pembelajaran. Nah, ya. Di sini ya, menurut Vygotsky tadi bahwa pembelajaran itu terjadi pada saat anak bekerja dalam zona perkembangan proksimal. Jadi di sini proses pembelajaran itu terjadi pada ini terjadi pada zona perkembangan maksimal atau yang kita sebut sebagai zone of proximal development, di mana zona perkembangan proksimal ini adalah tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan pada saat ini. Jadi tingkat perkembangannya itu lebih tinggi sedikit daripada tingkat perkembangannya pada saat ini. Itulah yang dikatakan sebagai zona perkembangan proksimal. Nah, apa gagasan penting lainnya dari teori Vygotsky ini? Yaitu adalah konsep yang namanya konsep scaffolding. Kita kenal dengan yang namanya konsep scaffolding. Nah, konsep scaffolding itu yaitu memberikan sejumlah bantuan kepada anak ya pada tahap-tahap awal pembelajaran. Nah, kemudian nanti mengurangi bantuan itu tadi sedikit demi sedikit. Nah, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawabnya itu ya ketika guru sudah menilai bahwa siswa tadi itu sudah mampu. Jadi kita hanya memberikan bantuan itu di awal saja, selanjutnya kita kurangi. Nah, ketika kita sudah menganggap bahwa siswa tadi sudah mampu untuk melakukannya sendiri, maka kita akan berikan kesempatan kepada siswa tadi untuk mengambil alih tanggung jawabnya. Nah, bantuan itu bisa dalam bentuk petunjuk atau istilahnya itu langkah-langkah, menguraikan langkah-langkah pemecahan masalah dan sebagainya. Nah, di sini nanti siswa akan bisa belajar mandiri. Oke, itu dia teori dasar dalam pembelajaran kontekstual. Kita lanjutkan pada komponen pembelajaran kontekstual. Ada 7 komponen utama dalam pembelajaran kontekstual, ya. Di sini ada konstruktivisme, ada inquiry, ada questioning atau bertanya, ada reflection, ada modeling atau pemodelan, ada learning community atau masyarakat belajar, dan ada authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Oke, kita masuk kepada konstruktivisme. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu teori dari yang mendasari pembelajaran kontekstual itu adalah teori dari siapa tadi? Ayo, masih ingat? Teori dari Vygotsky. Ya, salah satunya adalah teori dari Vygotsky, kemudian ada teori belajar Piaget dan teori belajar bermakna Ausubel. Nah, apa itu konstruktivisme? Masih ingat konstruktivisme itu apa? Konstruktivisme, ada yang ingat? Ini kalau konstruktivisme itu Vygotsky ya. Oke. Nah, sekarang konstruktivisme, mengkonstruk. Konstruk itu artinya membangun ya kan. Membangun itu artinya menciptakan. Nah, membangun pengetahuannya sendiri. Nah, jadi konstruktivisme itu adalah membangun pemahaman siswa itu sendiri dari pengalaman yang baru berdasarkan pengetahuan awalnya. Nah, itu jadi konstruktivisme itu konstruk, yaitu membangun pemahaman siswa itu sendiri dari pengalaman baru
berdasarkan dari pengetahuan awal siswa tadi. Seperti itu. Oke, nah itu dia untuk konstruktivisme. Selanjutnya ada inquiry. Inquiry itu adalah sedikit ya, saya ulangi lagi, konstruktivisme ini di sini ya, pembelajaran itu kita kemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan proses menerima pengetahuan ya. Berbeda menerima pengetahuan dengan mengkonstruksi. Jadi nanti kita membantu siswa itu supaya dia bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Oke. Selanjutnya ada inquiry. Inquiry itu adalah kemarin kita sudah belajar mengenai proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Dia adanya proses menemukan di sini, ya. Proses menemukan pengetahuannya, ya, dari BK itu dari hasil pengamatan yang dijadikan sebagai pemahaman. Gitu. Nah, jadi di sini menemukan atau inquiry yaitu merupakan inti juga dari contextual learning. Nah, di sini dengan menemukan tadi ya, atau dengan inquiry ini tadi, itu akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan-kemampuan lainnya yang diperlukan oleh siswa tadi ya, bukan dari hasil mengingat tetapi merupakan hasil dari penemuannya sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, proses inquiry ini tadi itu memiliki dampak ya, baik itu dampak instruksional ataupun dampak pengiring. Nah, ini sudah di pembelajaran inquiry kemarin ya. Jadi kontekstual ini komponen utamanya itu ada 7. Jadi dia lebih istilahnya lebih kompleks seperti itu ya. Karena komponennya harus memiliki 7 komponen. Ini lah komponen utama pembelajaran kontekstual itu tadi. Kemudian selanjutnya ada questioning atau bertanya. Nah, di sini questioning atau bertanya itu dimana di sini kegiatan guru itu dilakukan untuk mendorong ataupun membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Nah, di mana nanti ya istilahnya itu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu ya, oleh siswa itu selalu bermula dari yang namanya bertanya gitu. Jadi kan ketika ada fenomena misalnya ataupun ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari kan ada timbul pertanyaan. Nah, jadi di sini ya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tadi itu biasanya ya itu selalu bermula dari yang namanya bertanya. Oleh karena itu, bertanya itu juga merupakan komponen utama di dalam pembelajaran CTL. Nah, di sini di dalam bertanya ini juga guru perlu peran guru, yaitu sebagai fasilitator. Dimana kan kadangkala kebiasaan bertanya itu kadang kan banyak siswa yang segan bertanya, takut bertanya. Nah, jadi guru tadi juga harus istilahnya itu memfasilitasi siswa tadi agar mau bertanya. Membiasakan, memberikan kebiasaan yang baik itu agar siswa tadi tidak malu bertanya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam implementasi CTL itu pertanyaan yang diajukan itu tidak harus dari siswanya langsung ya, tetapi gurunya mengarahkan agar siswanya bisa bertanya, atau bisa jadi pertanyaan itu diajukan oleh guru. Nah, yang nantinya itu akan dijadikan sebagai alat ataupun pendekatan untuk menggali informasi ataupun sumber belajar yang ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Seperti itu. Jadi dengan kata lain tugas guru itu membimbing siswa melalui pertanyaan yang diajukan untuk mencari ataupun menemukan antara kaitan suatu konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Jadi nanti boleh dimulai dengan gurunya dulu bertanya, setelah itu nanti mungkin siswanya akan bertanya. Seperti itu. Jadi kita menggiring siswa tadi istilahnya untuk menemukan mencari atau menemukan
kaitan antara konsep tadi dengan kehidupan nyatanya melalui yang namanya pertanyaan. Selanjutnya ada learning community atau dikenal dengan istilah masyarakat belajar. Nah, masyarakat belajar. Sebelum kita bahas masyarakat belajar, itu kita tahu bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, ya. Manusia itu merupakan makhluk sosial. Nah, hal ini akan berimplikasi ya pada saat dimana seseorang tadi itu ada belajar itu secara sendiri, tetapi ada juga dia istilahnya itu tidak bisa lepas dari pihak lain atau dia istilahnya itu memiliki ketergantungan dengan orang lain. Nah, ada kalanya kita bisa hidup sendiri, tetapi ada kalanya kita membutuhkan bantuan orang lain, ya. Nah, di sini di dalam penerapannya, ya, learning community ini, ya, itu tergantung dari model komunikasi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Di sini akan dituntut keterampilan dan profesionalisme guru untuk mengembangkan komunikasi yang banyak arah seperti itu. Ya, maksudnya komunikasi banyak arah itu adalah model komunikasi yang bukan hanya hubungan antara guru dan siswa saja, ya, ataupun siswa dan guru, tetapi juga secara luas dibuka jalur komunikasi pembelajaran antara siswa dengan siswa lainnya, seperti itu. Nah, di sini membiasakan siswa untuk istilahnya itu menerapkan ataupun mengembangkan masyarakat belajar ini, itu akan memungkinkannya atau memungkinkan siswa tadi itu belajar di luar kelas. Nah, belajar di luar kelas. Artinya di sini setiap siswa itu akan dibimbing dan diarahkan untuk mengembangkan rasa ingin tahunya melalui pemanfaatan sumber belajar yang luas, yang tidak hanya disekat oleh masyarakat yang belajar di dalam kelas, ya, tetapi juga dari sumber lain di luar kelas seperti keluarga ataupun masyarakat. Nah, misalnya kita ingin menemukan informasi tentang pencemaran air. Nah, artinya kan kita butuh informasi dari orang lain kan, masyarakat yang ada di sekitar sana. Misalnya kita ingin menemukan informasi mengenai pencemaran air di Dumai. Tentu tidak mungkin kita menemukan informasi tadi dengan sendirinya ataupun dengan guru saja ataupun melalui internet, tapi juga akan lebih baik kita menemukan informasi juga, ya, meminta siswa menemukan informasi melalui masyarakat di sekitar sana. Nah, apa kegiatan yang menyebabkan misalnya pencemaran air sehingga air yang di Dumai itu berwarna kuning misalnya, seperti itu. Itu maksudnya masyarakat belajar. Jadi masyarakat belajar itu atau learning community itu ya lebih kepada bagaimana cara siswa tadi itu dilatih untuk bisa menjalin komunikasi dengan banyak arah atau multi arah, ya, seperti itu. Sehingga dia bisa istilahnya itu belajar baik dari gurunya ataupun dari siswa lain ataupun dari keluarganya ataupun juga dari masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, itu dia. Artinya di sini terjadinya pertukaran pengalaman atau berbagi ide lah ya di sini. Ya, itu dia. Jadi ini tidak hanya dalam kelompok belajarnya di dalam kelas, tapi juga ada kaitannya dengan kelompok belajar yang lebih luas lagi, yaitu misalnya keluarga ataupun masyarakat yang ada di lingkungannya. Selanjutnya ada pemodelan atau modeling. Di sini proses pemodelan, ya, itu model, berarti pembuatan model yang dijadikan sebagai alternatif untuk mengembangkan pembelajaran siswa, yaitu agar dia bisa memenuhi harapan siswa tadi, ya, untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para guru. Nah, seperti itu. Jadi
pemodelan ini sendiri ya, ini lebih kepada memberikan seperti misalnya pemodelan ini seperti apa namanya, simulasi seperti itu. Jadi adanya pemodelan di mana di sini jika ada keterbatasan ya, maka kan nanti ada hambatan jadinya. Sehingga untuk mencegah yang namanya hambatan tadi karena kurangnya sumber daya misalnya atau sumber belajar bagi siswa itu dilakukan dengan yang namanya proses pemodelan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi proses pemodelan ini istilahnya itu membuat model yang dijadikan sebagai alternatif untuk mengembangkan pembelajaran siswa agar pembelajaran tadi itu dapat dilaksanakan secara menyeluruh untuk membantu siswa tadi mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh guru. Seperti itu. Ya, nah jadi di sini proses pembelajarannya itu istilahnya itu lebih kepada pemberian contoh atau model agar siswa tadi itu bisa berpikir ataupun bekerja ataupun belajar seperti itu. Ya. Ini dia untuk pemodelan. Jadi pemodelan itu tidak hanya berupa simulasi saja ya, bisa juga di dalam bentuk contoh-contoh yang diberikan karena misalnya keterbatasan misalnya nih gurunya tadi kan kita ingin melihat bagaimana bentuk air tercemar itu tadi. Jadi di sini bisa istilahnya itu kalau misalnya kita nggak bisa ngambil air yang di Dumai ya berarti kita bikin sendiri. Gimana bentuk air yang tercemar, mungkin warnanya kecoklatan ya. Jadi guru bisa membuat suatu contoh-contoh ataupun pemodelan-pemodelan sehingga untuk membantu siswa tadi istilahnya itu dalam belajar. Karena kan nggak ada nih airnya ya berarti kita buat. Sehingga mengatasi berbagai keterbatasan yang ada agar siswa tadi tetap bisa belajar dan menemukan sendiri, oh ya ternyata warnanya berubah. Nah karena itu kan kalau air di Dumai kan warnanya kayak teh ya, bisa jadi diganti dengan teh. Kemudian diberi sedikit bau dan segala macam seperti itu. Sehingga itu bisa menjadi contoh bahwa inilah bentuk air yang tercemar seperti itu. Mungkin di lingkungan dia tidak ada air yang tercemar, jadi dia tidak pernah lihat itu, sehingga kita memberikan contoh. Atau mungkin di desa lainnya dia ada air yang tercemar seperti itu. Jadi kita bisa ngambil dari desa lain. Atau kalau tidak bisa ke desa lain ya berarti buat sendiri sebagai pemodelannya atau sebagai contoh seperti itu. Selanjutnya ada refleksi atau reflection. Reflection. Nah, berarti saudara sudah tahu nih refleksi. Merefleksi artinya di sini istilahnya itu bagaimana kita ya berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Jadi di sini siswa itu kan dia sudah punya pengetahuan yang baru, pengetahuan yang lama ya. Pengetahuan yang lamanya dia sudah simpan di dalam otaknya. Ya sudah simpan di dalam otaknya. Nah, di sini pada saat refleksi itu tadi, siswa itu diberikan kesempatan untuk mencoba mencerna ataupun menghayati ataupun bertanya kepada dirinya sendiri ya tentang apa-apa yang sudah dilakukannya di masa lalu seperti itu atau tentang pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkannya di masa lalu seperti itu. Karena pengetahuan bermakna itu adalah diperoleh dari yang namanya proses yang bermakna, yaitu melalui yang namanya proses penerimaan ataupun pengolahan ataupun pengendapan informasi tadi yang kemudian dijadikan istilahnya itu sebagai batu loncatan dalam menanggapi segala gejala yang muncul di kemudian hari. Seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Jadi di sini melalui model pembelajaran CTL tadi, pengalaman belajar itu bukan hanya terjadi dan dimiliki ketika
seseorang itu di dalam kelas, tetapi jauh lebih dari itu, bagaimana membawa pengalaman belajarnya tadi ke luar kelas, dan pada saat itu juga dituntut untuk menanggapi atau memecahkan permasalahan nyata yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini refleksi itu memberikan kesempatan kepada siswa itu ya untuk melakukan diskusi dengan dirinya sendiri atau bertanya dengan dirinya sendiri. Nah, bertanya dengan dirinya sendiri tentang apa? Tentang istilahnya itu apa-apa yang sudah dilakukannya sebelumnya. Nah, di sini istilahnya itu nanti eh, apa namanya pelajaran yang baru tadi itu istilahnya itu bisa dikaitkan dengan apa yang sudah dia ketahui sebelumnya. Selanjutnya ini mirip juga dengan konstruktivis, tapi ini lebih kepada istilahnya itu lebih kepada bagaimana cara dia apa namanya ya berpikir ke belakang ya tentang apa-apa yang dilakukan di masa lalu, kemudian siswa tadi mengendapkan apa yang baru dipelajarinya itu sebagai struktur pengetahuan yang baru ya yang merupakan revisi dari pengetahuan sebelumnya. Jadi pengetahuan yang lamanya itu tadi pengetahuan yang apa namanya dia mencoba merefleksi berpikir tentang apa yang sudah dilakukannya di masa lalu. Kemudian nanti pengetahuan yang baru tadi disimpan ke dalam otaknya juga, dan pengetahuan yang lama tadi direvisi atau dikonstruksi kembali ya dengan pengetahuan yang baru tadi. Misalnya terjadi kesalahan konsep. Contoh, misalnya kan di dalam pelajaran fisika deh, misalnya. Itu kan di kimia juga ada. Satuan dari berat itu kan satuan dari massa. Massa itu kan kilogram. Sementara kan di dalam pemikirannya selama ini bahwa massa itu alias kan dia berat ya, lebih kepada berat. Berat itu kan harusnya Newton. Nah, di dalam kehidupannya sehari-hari dia tahu bahwa pengetahuan dia yang lama bahwa Newton itu adalah bahwa berat itu satuannya kilogram. Tapi ternyata setelah dia belajar tentang satuan baku, ya bahwa satuan dari berat itu adalah Newton, maka dia mencoba untuk merevisi pemikirannya di dalam pikirannya itu tentang ternyata berat itu satuannya adalah Newton. Sementara yang satuannya itu kilogram itu adalah massa. Nah, itu maksudnya. Jadi, dalam pemikirannya itu kan sudah ada pengetahuan yang lama, yang selanjutnya nanti dia berpikir ke belakang, dia sudah tahu bahwa itu kilogram itu adalah satuan untuk berat katanya. Sementara itu salah. Nah, jadi setelah dia mendapatkan pengetahuan yang baru, dia mencoba merevisi pengetahuannya yang lama yang dalam otaknya dan menggantinya, mereplace-nya, bahwa dia nanti ke depannya akan mengatakan bahwa ya yang namanya satuan berat itu untuk massa. Itu contohnya ya. Selanjutnya ada authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Authentic assessment atau penilaian sebenarnya itu di sini untuk mengukur yang namanya pengetahuan dan keterampilan siswa. Ya, di sini proses apa namanya penilaiannya ini ya itu sebagai bagian dari apa namanya pembelajaran yang memiliki fungsi ya untuk menentukan kualitas proses ataupun hasil belajar. Nah, jadi penilaian di sini ya merupakan proses pengumpulan berbagai data ataupun informasi yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa. Jadi di sini berhasil atau tidak berhasilnya itu adalah melalui proses penilaian yang kita peroleh tadi. Nah, jadi di sini kita bisa menilai ternyata pembelajaran kita berhasil atau tidaknya. Lewat apa? Ya lewat mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dengan penilaian yang tepat seperti itu. Sehingga akan memberikan gambaran ataupun informasi kepada seorang guru bagaimana pengalaman belajar siswa tadi, apakah sudah tepat ataupun tidak. Atau apakah pembelajaran kita tadi sudah berhasil atau tidak. Ya, itu dia.
Oke, ini dia mengenai komponen utama pembelajaran kontekstual. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik pembelajaran kontekstual, ya. Nah, yang pertama itu karakteristiknya adalah kerjasama. Jadi di dalam pembelajaran kontekstual itu adanya kerja sama, baik di dalam kelompok ataupun dengan ini lebih kepada di dalam kelompoknya ya. Selanjutnya ada saling menunjang, saling membantu di sini, kemudian menyenangkan dan tidak membosankan, kemudian belajar dengan bergairah, selanjutnya pembelajaran terintegrasi, kemudian menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman, kemudian siswa kritis, guru kreatif, misalnya dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain. Selanjutnya, laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Jadi, dalam pembelajaran kontekstual ini nanti ada beberapa. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa karakteristiknya seperti ini. Kerjasama itu berarti bekerja dalam kelompok, saling menunjang itu saling menunjang antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, ya, antara guru. Nah, kemudian menunjang juga di sini menunjang melalui dengan sumber belajarnya. Menyenangkan, tentunya menyenangkan karena tadi adanya proses penemuan informasi, mengkonstruksi informasi, belajar dengan bergairah. Itu akan biasanya kalau siswa itu belajar yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya itu dia pasti akan bergairah. Kenapa? Karena dia, oh ternyata itu, rasa ingin tahunya itu lebih tinggi, ya curiosity-nya lebih tinggi. Kemudian pembelajaran terintegrasi itu ya dengan kehidupan sehari-hari. Menggunakan berbagai sumber tentunya, ya siswa aktif, adanya sharing dengan teman, tadi kan adanya bertukar pikiran, bertukar ide, siswa kritis juga, guru harus kreatif. Dan dinding dan lorong penuh dengan hasil kerja siswa. Nah, tadi kan seperti tadi kita istilahnya itu bisa jadi kita membuat proyek kepada siswa ya tentang materi pembelajaran kita sehingga nanti project tadi ditempel, kalau dalam bentuk poster dia ditempel, kalau dalam bentuk media dia misalnya kita taruh di atas meja. Nah itu jadi penuh semuanya itu kelas kita itu dengan hasil kerja siswa tadi. Kemudian laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tapi hasil karya siswa. Jadi dilihat nanti hasil karyanya seperti apa dari yang sudah dilakukan oleh siswa tadi di dalam proses pembelajarannya. Sehingga ini juga akan dapat membantu orang tua, oh ternyata anaknya belajarnya seperti ini gitu. Nah, orang tua juga istilahnya itu akan appreciate terhadap apa yang sudah dilakukan oleh guru dan terhadap apa yang sudah didapatkan oleh siswanya tadi. Selanjutnya, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Di sini nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, ini nanti contoh RPP-nya akan saya berikan ya. Ini dia. Nah, itu untuk contoh RPP-nya. Ini saya contoh RPP-nya ya. Ini contoh RPP-nya. Nanti saya kirim saja di di Bobaf. Jadi saudara bisa lihat. Oke, itu dia untuk contoh RPP-nya. Habis. Oke, demikian penjelasan saya ya pada pertemuan ke-6 ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti saudara pelajari lebih lanjut dengan mencari sumber referensi yang lain. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.